Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Usulan anggaran Dinas Pendidikan Banjarmasin yang akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Banjarmasin 2023 banyak yang dicoret oleh tim Badan Anggaran DPRD Banjarmasin wan tim anggaran pemerintah daerah Banjarmasin pada rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin jelang kemarin Senin 4 September 2023. Usulan anggaran Dinas Pendidikan Banjarmasin yang akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Banjarmasin 2023 banyak nang dicoret oleh tim Badan Anggaran DPRD Banjarmasin wan tim anggaran pemerintah daerah Banjarmasin weh rapat sidang banggar nang menghadirkan SKPD di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin di ruang paripurna gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang kemarin Senin 4 September 2023. Adapun usulan yang diminta ditunda diantaranya terkait penyediaan handphone gasan peserta didik. Nah, jadi ini juga, tapi kalau memang ini memang ya berat bagi kita ya tidak jadi masalah, akan kita pikirkan juga nanti tidak Perwakilan tim anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Banjarmasin Edi Wibowo memaklumi usulan yang dilakukan SKPD adalah urgen atau mendesak, namun harus dilihat kembali dengan keuangan daerah sehingga meminta usulan yang diajukan harus dipilih wan benar-benar diperlukan wayah ini. Ini kan tidak semuanya mempunyai kemampuan dan guru maupun muridnya yang sama. Nah, jadi pilihlah dulu. Kemudian begitu juga untuk SD. Tapi jangan juga kita mendulukan ini, tapi yang lain dilihatkan. Tapi bertahap sambil kita melakukan pembinaan. Sehingga dalam 5 tahun itu seharusnya yang namanya smart city di bidang pendidikan itu sudah tercapai. Karena sudah beberapa daerah yang melakukan pembelajaran dengan sistem digitalisasi. Itu mendorong supaya kita bisa maju dan kita lebih berkembang. Jadi tidak perlu lagi menukar apa-apa itulah dengan adanya. Maksud lagi dari usulan yang ada ini coba di background lagi mana kira-kira yang dari 35 SMA, SMP, 200 sekian SD, nah bertahap. Jadi kita bisa visi misi kepala daerah tercapai, kemudian sokongan dewan ada. Jadi akhirnya kan kita bisa sama-sama saling berjalan bersama-sama. Tinggal dipilih-pilih. Karena di antara 77 itu kan mungkin karena global. Nah, kalau itu memang sifatnya bukan hibah, ya berikan penjelasan. Karena kemarin informasi apa kan hibah, nah itu kan jadi pertanyaan kan. Jadi tolong itu aja. Jadi kita bisa melihat mana yang memang skala prioritas, mana yang memang berikutnya. Jadi akhirnya kan kita supaya sama-sama nyaman. Kalau duitnya ada, tidak masalah. Nah, jadi kita bisa memilah-milah. Kira-kira demikian. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi Wetakuni Prima TV memedahkan usulan yang dilakukan adalah sesuai dengan skala keperluan karena kemajuan pendidikan diamanatkan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada sehingga di anggaran perubahan ini sudah diantisipasi bahwa pembelian bisa dilakukan di 3 bulan ini. Menurut Nuryadi, ketersediaan smartphone, laptop dan lainnya sangatlah diperlukan di zaman digital ini. Nah, smartphone tadi ya tidak ada respon. Jadi apa? Nanti kira-kira perlu kajian lagi. Ketua Badan Anggaran DPRD Banjarmasin Hari Wijaya menyatakan usulan permintaan smartphone ini masih ditunda terlebih dahulu karena bisa kembali diusulkan pada APBD murni Banjarmasin tahun 2024. Ditundanya permintaan smartphone menurut Ketua DPRD Banjarmasin ini sangatlah beralasan lantaran sangat kada memungkinkan bila dalam kurun waktu 3 bulan penyedia smartphone bisa memenuhi permintaan yang jumlahnya berkisar ribuan buah. Jadi murni, logikanya juga smartphone dengan angka lumayan besar, fantastik itu logika kita dalam waktu efisiennya 3 bulan berjalan nantinya untuk APBD perubahan. Kalau misalkan ilustrasi di 3.000 saja, 3.000 unit smartphone, apakah bisa dilaksanakan pengadaannya di 3 bulan ini? Karena secara logisnya kan itu susah untuk mengerjakan, penyedia pun belum tentu bisa menyediakan sebesar 3.000 lebih itu. Nah, jadi untuk digitalisasi ini tolong itu lebih dirincikan dulu yang mana skala prioritas yang bisa
mau tidak mau kita laksanakan di perubahan yang mana nantinya bisa kita geser di APBD murni nantinya itu. Urgennya kan juga urgen lah. Iya, nanti kita lihat di sana urgennya seperti apa. Kalau smartphone dengan juga mekanisme pengadaannya yang waktunya singkat, kadang mungkin 3 bulan bisa selesai. Sebanyak itu ya bisa kita lebih aman di APBD murni. Bukannya kita menolak, tapi kan secara logis saja untuk pengadaannya seperti apa. Terlalu besar kan Terlalu besar dan nanti mekanismenya itu seperti apa? Apakah itu kita berikan? Apakah kita pinjamkan? Karena kalau kita berikan itu tuh pasti harus ada mekanisme prosedur terhadap mekanisme hibah dan sebagainya itu seperti apa nantinya. Tapi kalau itu kita dipinjamkan, metodenya pun nanti kita minta penjelasan seperti apa, untuk kelas berapa dan nanti mekanisme seperti apa.